Film dilatar belakangi seorang wanita bernama Dinda Kamalia Putri dan ibunya, di mana mereka berdua ini baru pulang dari Malaysia. Sambil berjalan, Dinda bercerita, sejak 3 tahun yang lalu Dinda dan keluarganya mengalami sebuah musibah, di mana ayahnya ini mengalami kasus korupsi. Tepatnya ayahnya ini dijebak oleh atasannya dan dijadiin kambing hitam. Karena masalah itu, dia dan ibunya pergi ke Malaysia untuk mencari kebebasan serta kehidupan yang baru. Akan tetapi kisah cinta dia bersama pria yang bernama Gary ini menjadi cukup ribet, yaitu menjalin sebuah hubungan LDR. Lalu gimana dengan hubungan mereka setelah lama gak ketemu? Akankah mereka berdua romantis seperti dulu? Daripada lama-lama, kita sukui saja ke alur ceritanya. Di sini Dinda terlihat bete terhadap pacarnya alias Gary, di mana Gary ini tidak menjemput dirinya di saat dia pulang ke Jakarta. Hal itu membuat Dinda merasa kesal. Lalu ibunya menjelaskan, mungkin saja Gary ini sedang sibuk. Dia juga sudah memesan sebuah taksi online untuk mengantarkan mereka berdua pulang. Tiba di tengah jalan, terlihat Dinda yang masih kesal terhadap pacarnya. Akan tetapi dia dibuat terkejut oleh supir taksi ini, di mana supir taksi ini adalah pacar dari Dinda, yaitu Gary. Fakta mengejutkan bahwa ibu dan pacarnya ini bersekongkol untuk memberi sebuah kejutan kepada Dinda. Hal itu membuat Dinda merasa begitu sangat senang. Sampai di rumah, Dinda pun diberi kejutan oleh Adit dan Kiki serta kakaknya Gary, yaitu Kak Iren. Kedatangan Dinda ini membuat mereka begitu senang. Kemudian Dinda pun memberikan sebuah hadiah buat Kiki dan Adit serta Gary, di mana hadiah buat Gary ini berupa sebuah foto Gary yang sedang video call dengan Dinda. Lalu mereka semua pun berfoto bersama agar kenangan ini selalu ada buat mereka, terutama Dinda dan ibunya yang baru pulang dari Malaysia. Malam harinya terlihat Gary yang sedang telepon dengan teman sekantornya. Lalu Dinda pun menghampirinya. Di sini Gary mengingat bahwa di hari esok Dinda akan dites interview untuk pekerjaan barunya. Tepatnya Gary juga akan mengantar Dinda ke tempat kerjaannya. Singkat cerita, di sini Dinda terus-terusan menelepon pacarnya, di mana Gary ini belum datang untuk menjemput dirinya. Terlihat Gary juga sedang sibuk dengan pekerjaannya. Karena masalah ini, Dinda pun ditelepon oleh pihak perusahaan bahwa Dinda ini tidak bisa mengikuti interview lagi dikarenakan waktunya sudah terlambat. Di sisi lain, wanita cantik bernama Wiwi ini sedang memilih sebuah bunga untuk pria yang dia incar. Akan tetapi pria penjaga toko yang bernama Dito ini terlihat menatap tajam ke arah wanita itu. Dia juga berkata kepada Satya bahwa jarang-jarang ada wanita cantik yang mampir ke toko ini. Lalu Dinda pun menghampiri toko ini sambil memberikan sebuah dompet Satya yang jatuh di depan tokonya. Kemudian Wiwi menanyakan bunga apa yang pas buat cowok yang dia incar. Sambil tersenyum, Dinda pun menyarankan agar memilih bunga belurus. Bunga ini berkesan cinta bertepuk sebelah tangan. Dinda yang langsung pamit pergi dari tempat ini, dia pun lupa membawa sebuah surat lamarannya. Lalu Satya pun langsung memberikan surat lamaran itu sambil menawarkan apakah Dinda mau bekerja di sini atau tidak. Mendengar tawaran itu, Dinda pun langsung menyetujuinya. Kalau lu kerja di sini, nanti Dito dipecat. Ih, jangan gitu dong. Dikarenakan toko bunga ini yang diolah Satya begitu sangat sepi, kini Dinda pun menyarankan agar tempat ini bisa diubah tata letaknya, serta ditambah dengan penjualan kopi shop yang sedang tren di kalangan anak muda. Saran tersebut langsung disetujui oleh Satya. Di sisi lain, Gary yang terlambat menjemput Dinda, dia pun terlihat lemah dan lesu. Akan tetapi atasannya ini yang bernama Mbak Indri menyarankan agar Gary ini mengirim bunga untuk Dinda.
supaya Dinda ini tidak ngambek lagi terhadap dirinya. Saran tersebut langsung disetujui oleh Gary. Di sisi lain di toko bunga, Dito pun mengangkat sebuah telepon di depan Dinda. Orang tersebut memesan sebuah bunga matahari yang sangat bagus. Alamat si penerima yaitu bernama Dinda dan si pengirim bernama Gary. Mendengar ucapan itu membuat Dinda terlihat terkejut sekaligus tersenyum. Dari Gary. Oh, oke. Itu aja pesan. Di sisi lain, bunga yang dibeli oleh Wiwi ini terlihat itu buat Gary. Wiwi juga terlihat suka kepadanya. Lalu sebelum pulang, Gary diberitahu oleh Mbak Indri bahwa mereka ini akan membuka setor baru dan fashion show kali ini akan digelar di Paris. Dan kalau Gary terpilih, dia bisa dikontrak selama 2 tahun di Paris, Perancis. Sehari kemudian, Gary pun menghampiri ke toko tempat Dinda bekerja, sekaligus berkenalan dengan Satya dan Dito. Lalu Dinda dan Gary pun langsung pamit pergi. Di perjalanan terlihat Gary akan mengatakan bahwa dia akan ke Paris perihal tentang pekerjaannya itu. Namun sebelum mengatakan itu terlihat di depan sedang ada sebuah demo, di mana demo ini adalah untuk para koruptor. Dinda yang mengetahui hal ini dia pun terlihat takut. Muka Dinda yang terlihat panik, dia pun segera berkata ke Gary agar mobilnya ini segera berputar balik. Namun setelah mengatakan itu salah satu para pendemo mengenali muka dari Dinda. Hal itu membuat Dinda sangat panik. Dikarenakan di depan jalan terlihat macet, Gary pun langsung keluar dari mobil, di mana dia ini ingin menahan para pendemo itu supaya tidak melukai pacarnya tersebut. Singkat cerita, Gary yang sedang melakukan pekerjaannya, dia pun diperkenalkan oleh Mbak Indri dengan sosok fotografer terkenal yaitu Mr. Ferdinand. Akan tetapi setelah perkenalan itu terlihat Wiwi sedang dijaili oleh temannya, sehingga membuat dia terjatuh. Hal itu membuat kaki dari Wiwi cedera. Dikarenakan beberapa minggu ini fashion show akan digelar, Wiwi pun berkata agar Gary ini menemani dia untuk terapi kakinya. Dengan berat hati, Gary pun langsung menyetujuinya. Di malam harinya, Gary pun langsung menjemput Dinda di tempat kerjanya. Akan tetapi Dinda sudah tidak ada. Satya berkata bahwa sejak dari tadi Dinda sudah menunggu dirinya. Akan tetapi dia tidak datang sama sekali. Di esok harinya terlihat toko yang dikelola Satya kini begitu ramai. Sambil menghampiri Dinda, dia pun berkata bahwa dia sangat berterima kasih dengan idenya Dinda. Melihat Dinda yang menjawab dengan muka yang tidak begitu semangat, Satya pun berkata kalau Dinda mau bercerita dia siap untuk mendengarkannya. Setelah itu Gary pun menghampiri mereka berdua sambil memasang wajah yang kesal kepada Satya. Kemudian Gary pun langsung meminta maaf kepada Dinda atas kesalahannya itu di waktu kemarin. Gary juga kesini ada hal penting untuk dia bicarakan, yaitu mengajak Dinda untuk menghadiri acara fashion show di esok hari. Aku kan tetap nggak tahu mau pakai baju apa nanti kesananya. Itu alasan kamu 3 tahun yang lalu, tau gak?